Bukti-bukti keautentikasian Al-Quran. Al-Quranul Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa ia merupakan salah satu kitab yang keautentikannya dijamin oleh Allah, dan Al-Quran merupakan kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara pemeliharanya. Allah menjamin keautentikasian Al-Quran. Jaminan ini diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama manusia. Dengan jaminan di atas, seorang muslim percaya apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang pernah didengar dan dibaca oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dr. Mustafa Mahmud mengutip pendapat Rosyad Khalifah mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti dan jaminan tersendiri terhadap keautentikannya. Huruf-huruf yang terdapat pada awal beberapa surat dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran, sebagaimana diterima oleh Rasulullah, tidak lebih atau berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran. Kesemuanya habis dibagi 19, sesuai dengan jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Qaf yang merupakan awal dari surat ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod dalam surat Maryam ditemukan sebanyak 798 kali atau 42 kali 19. Huruf Nun yang memulai surat Al-Qalam ditemukan sebanyak 133 kali atau 7 kali 19. Kedua huruf Ya dan Sin pada surat Yasin masing-masing ditemukan sebanyak 285 kali atau 15 kali 19. Kedua huruf To dan Ha pada surat Toha masing-masing berulang sebanyak 342 kali atau 19 kali 18. Huruf-huruf Ha dan Mim yang terdapat pada keseluruhan surat yang dimulai dengan kedua huruf ini semuanya merupakan perkalian dari 14 kali 19, yakni masing-masing jumlahnya 2166. Bilangan-bilangan yang dapat ditemukan langsung dari celah ayat Al-Quran oleh Rosyad Khalifah dan dijadikan sebagai bukti keautentikasian Al-Quran. Angka 19 di atas merupakan perkalian yang merupakan perkalian dari jumlah-jumlah yang disebut itu diambil dari pernyataan Al-Quran sendiri, yakni termuat dalam surat Al-Muddatsir ayat 30 yang turun dalam konteks ancaman terhadap seorang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengertian tafsir dan fungsinya. Dalam Al-Mu'jam, Al-Wasid disebutkan bahwa tafsir Al-Quran adalah penjelasan makna Al-Quran dan menghasilkan kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum dari ayatnya. Kemudian menurut Khalid bin Utsman Al-Sab dalam Qawaid Al-Tafsir, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah, sebatas kemampuan manusia. Jadi dapat dilihat dari definisi tafsir oleh beberapa para ahli tafsir, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan makna Al-Quran akan diperoleh darinya kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum. Arti sasaran akhir tafsir adalah mengeluarkan kaidah-kaidah, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, dan hukum-hukum. Kegunaan tafsir Al-Quran dalam kehidupan itu ialah membantu orang awam menghindari ayat-ayat yang sulit dimengerti. Contoh, ayat mustasyabihat pada surat Al-Fat ayat 10, artinya tangan Allah di atas mereka. Di sini bukan tangan seperti anggota badan kita, namun yang tersirat dari tangan itu menjadi makna seperti kekuatan dan kekuasaan. Dan andaikan jika tidak ada penafsiran ayat tersebut, maka terjadilah hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal dalam pengertiannya.
Berikutnya, kegunaan tafsir yang kedua yaitu memudahkan seseorang dalam memahami arti ayat per ayat agar menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran, mengajarkan seseorang bagaimana mencintai Al-Quran dan isinya, menjadikan tafsir itu menjadi ilmu bermanfaat ke depannya, rasa ingin tahu dalam mengartikan dan memahami ayat Al-Quran, dan mengaplikasikan ilmu tafsir ke dalam masyarakat. أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله لدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. Model penelitian Al-Quran dan tafsir. 1. Model Quraish Shihab. Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Quran melalui model penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama tafsir terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir, baik yang bersifat primer, yaitu yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan, maupun ulama lainnya. Data-data yang sudah didapat maka kemudian dideskripsikan secara lengkap serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kategorisasi dan perbandingan. 2. Model Al-Mat Asyarbashi. Hasil penelitiannya itu mencakup 3 bidang. Pertama, mengenai sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi dalam tafsir pada masa sahabat Nabi. Kedua, mengenai corak tafsir yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Ketiga, mengenai gerakan pembaruan di bidang tafsir. A. Tafsir ilmiah, yaitu memastikan di dalam Al-Quran tidak terdapat teks induk yang bertentangan dengan bermacam kenyataan ilmiah. B. Tafsir sufi, yaitu menafsirkan huruf-huruf Al-Quran dan berusaha menerangkan hubungannya yang satu dengan yang lainnya. C. Tafsir politik, yaitu mendasarkan kepada pendapat-pendapat kaum Khawarij dan lainnya yang terlibat dalam politik dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. 3. Model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tentang macam-macam metode memahami Al-Quran, Al-Ghazali membaginya ke dalam metode klasik dan modern dalam memahami Al-Quran. Berbagai macam metode atau kajian yang dikemukakan Muhammad dan Al-Ghazali tersebut oleh ulama lainnya disebut sebagai pendekatan dan bukan metode, karena sebagai sebuah disiplin ilmu biasanya memiliki metode. Dalam hubungan ini, Muhammad Al-Ghazali kelihatannya ingin mengatakan bahwa metode yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu tersebut ingin digunakan dalam memahami Al-Quran. لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا